lagi dengan saya Ufi Holvia, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Ciruas 4, Kabupaten Serang. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah saya sendiri, yaitu dengan Bapak Ali Nurdin, SPD MPD. Kemudian saya akan memenuhi tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 tentang kepemimpinan dalam dilema etika, seperti itu. Oke, baik Bapak. Assalamualaikum Bapak. Bapak di sini saya memohon minta waktunya sama Bapak ya untuk bersedia diwawancarai oleh saya gitu Pak. Ya, jadi di sini tujuan saya adalah Bapak untuk mengetahui Bapak di sekolah kita terdapat dilema etika apa seperti itu Pak ya. Kemudian Bapak juga memberikan keputusan yang bijaksana seperti itu dengan langkah-langkah yang bijaksana juga gitu Pak ya. Oke, Pak bisa dimulai Pak? Silakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak ya karena Bapak sudah bersedia untuk saya wawancarai dalam memenuhi tugas. Ya, nah di sini pertanyaan yang pertama itu Bapak ya, dalam hal pembelajaran gitu Pak ya di sekolah kita selama ini tuh bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau juga bujukan moral Bapak? Baik, terima kasih. Di sekolah kami ada beberapa memang yang berkaitan dengan dilema etika yang terjadi, namun yang paling hangat kejadian untuk masalah dilema etika ini berkaitan dengan para siswa yang membawa kendaraan sepeda listrik atau saya sebut selis, sepeda listrik dan sepeda yang konvensional. Ternyata walaupun terkesan sederhana, pada prakteknya ada hal-hal yang memang tidak bisa dibiarkan, seperti ada kecelakaan yang menggunakan sepeda listrik itu karena memang dia bisa kecepatannya lumayan tinggi ketimbang sepeda biasa. Yang kedua, ketika menyimpan di sekolah ada barang-barang bagian sepeda itu yang hilang seperti bel dan hal-hal lain, termasuk ada yang merusak dan lain-lain. Oleh karena itu kemarin sempat didiskusikan dengan rekan-rekan di sini bahwa untuk hal tersebut direncanakan akan dibuatkan surat edaran atau surat pemberitahuan terkait ketentuan penggunaan dan pembawaan sepeda listrik dan sepeda konvensional seperti itu. Ya. Bapak dari kasus yang Bapak paparkan gitu Pak ya, kemudian Bapak juga sudah mengidentifikasi ya Pak ya. Iya. Nah selanjutnya Pak ya, bagaimana gitu Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini Pak, gitu, terutama dalam kasus yang tadi sudah Bapak jelaskan gitu ya Pak ya. Apakah dari kasus tersebut gitu Pak ya memiliki dua kepentingan yang sama-sama benar atau ada sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan seperti itu Pak? Baik, upaya yang pertama saya lakukan adalah melalui lewat rapat Dewan Guru. Sudah kami sampaikan bahwa bahkan awalnya permasalahan itu muncul dari rekan-rekan guru bahwa ada orang tua yang komplain karena klakson sepeda listriknya hilang dan ada bagian lain juga yang hilang, saya lupa. Intinya itu kalau sampai terjadi juga pada sepeda-sepeda listrik yang lain itu cukup mengganggu, apalagi posisi CCTV di sekolah kami tidak bisa merekam semua posisi wilayah sekolah, dan kalaupun bisa merekam untuk mencarinya lumayan makan waktu, akan nambah pekerjaan. Untuk itu kaitan hal tersebut kami sudah memusyawarahkan melalui rapat Dewan Guru yang nanti akan dibuat klausul untuk ketentuan bagaimana, walaupun awalnya sebagian guru tuh mengusulkan untuk udah Pak jangan dibawa sepeda listrik dan sepeda bel, udah jalan aja gitu. Tapi saya pikir khawatir ada orang tua yang keberatan, akhirnya dicari jalan keluar, sepeda tetap boleh tapi dengan beberapa ketentuan. Misalnya jika kehilangan tidak bisa
komplain ke sekolah untuk bisa menggantikah atau melihat CCTV atau lain-lain seperti itu. Kecuali kalau sampai sepedanya yang hilang atau sepeda listrik mungkin dibantu. Kalau hanya bagian-bagian kecil tentu tidak bisa ditahu lagi karena memang kami urusannya ke kegiatan belajar mengajar Iya, seperti betul itu. ya Pak ya. Ya. Jadi dalam kasus ini Bapak ya, nilai-nilai kebajikannya itu sekolah kita memiliki fasilitas CCTV ya Pak ya, CCTV, untuk betul. memantau kegiatan Termasuk sekolah tempat ya Pak parkir ya. sepeda Tempat pun parkir, alhamdulillah ya, ada. fasilitasnya ada ya Ya. Pak ya. Oke, luar biasa Pak ya. Kemudian Bapak ya, untuk kasus ini nih Pak, dalam menangani kasus tersebut itu Pak ya, kira-kira Pak ada langkah-langkah atau prosedur yang bisa dilakukan tidak Pak yang untuk lebih efektif gitu Pak? Ya, rencananya sih emang setelah kami melalui rapat Dewan Guru akan membuat edaran, nanti edaran ini konsepnya akan disampaikan ke komite Iya, juga Pak. pembina. Iya. Khawatir dari beliau ada saran juga untuk menyempurnakan atau memperbaiki hal-hal yang kurang pas. Sebelum itu dibagikan kepada orang tua atau siswa yang memiliki kendaraan yang dibawa ke sekolah. Jadi intinya memang kami rencana mau konfirmasi kalau dengan guru-guru sudah, kami ke komite dengan ke pembina memang belum, rencana akan segera dilakukan setelah suratnya jadi. Oke, baik Pak. Jadi menurut Bapak itu terdapat langkah-langkah Pak ya, Ya, dalam betul, menangani kasus tersebut ya Pak ya. Betul. Yang pertama kan Bapak berkolaborasi dengan komite sekolah Komite, gitu Pak ya. betul. Mungkin dengan guru juga Pak ya. Dengan guru sudah kemarin ya. Dengan guru juga Sudah. iya. Dengan Nah, guru. itu sudah luar biasa ya Pak. Artinya Bapak dalam melakukan keputusan itu menggunakan langkah-langkah yang musyawarah gitu Pak ya, berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah seperti Iya. itu Pak ya. Nah, kemudian Pak ya, dari hal-hal tersebut tuh Pak ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam menangani kasus tersebut sehingga Bapak pengambilan keputusannya itu pengambilan keputusan yang bijaksana seperti itu Pak. Baik, ada hal lain yang tidak terlalu krusial tapi memang sangat berpengaruh ke karakter anak, yaitu kami sudah menentukan di mana semua guru mendapatkan piket untuk bersalaman menyambut anak hari Senin itu kelas 1 guru semuanya, Selasa guru kelas 2 sampai Sabtu guru kelas 6. Tapi kelihatannya di awal-awal minggu memang berjalan baik, tapi semakin sekian bulan itu semakin menurun kedatangannya, penyambutannya, bahkan ada yang datang pun mungkin datang tampil bukan guru piket, sehingga efektivitas piketnya tidak sesuai dengan jadwal, tapi siapa saja yang datang duluan. Harapannya dari kami memang guru piket ini betul-betul punya tanggung jawab dan rencana akan dimusyawarahkan agar ini menjadi catatan buat kita semua, karena memang tradisi menyambut anak di luar pagar atau di gerbang itu sangat baik karena anak-anak merasa diperhatikan, dan apalagi sebagian guru yang saya dengar tuh sambil menegur anak, sudah sarapan belum, bawa jajan berapa, itu jadi kesannya ada hati ke hati dari guru ke anak itu betul-betul terasa. Iya, betul. Tidak hanya memberikan contoh disiplin dari tapi ini seperti itu. Iya, betul Pak ya. Nah, kemudian Pak, dari apa sih namanya, dilema etika tadi mengenai kendaraan sepeda listrik ya Pak ya. Iya. Kira-kira dalam penanganannya tuh Pak dari sisi murid gitu Pak ya, ada tidak Pak tantangannya Pak dalam Bisa disebut belum terlaksana karena edaran ini dalam proses penggodokan. Kami sudah di rektor sudah ada klausul atau konsepnya, tinggal tahapannya yang kami konfirmasi dengan komite dan pembina itu belum kami lakukan. Tapi dalam waktu dekat, entah hari ini entah besok, akan segera biar ini segera bisa disampaikan kepada orang tua. Intinya untuk kasus masalah sepeda itu masih berproses, tapi tetap ini merupakan masalah urgen karena kelihatannya termasuk penempatannya pun cukup mengganggu, sementara yang sepeda listrik itu posisi di taman lalu lintas, jadi ada di depan di dekat kelas ya. Itu pun harus ditinjau kembali apakah komite sependapat harus seperti itu atau ada saran lain. Tapi memang tempatnya kita ada 3 di belakang dapur untuk sepeda perempuan, di depan musola itu untuk sepeda laki-laki. Tapi kayaknya macam nggak muat gitu karena kita dengan jumlah siswa 752 ini biasa ya. Sebagian atau separuhnya bawa kendaraan, jadi kalau di 2 tempat itu memang tidak cukup, sehingga yang saya list anak ambil inisiatif
parkirnya di Taman Universitas, walaupun sebetulnya arahnya bukan untuk parkir sebenarnya, tapi memang begitulah ya kondisi anak memang karena kebutuhan akhirnya seperti itu. Iya, betul, Tapi ya, tetap kami biasa. evaluasi dengan para pembina dan komite. Iya betul Pak ya. Jadi dari tantangan tersebut Pak ya, alhamdulillah sekolah kita mempunyai fasilitas juga Pak ya untuk Ada, parkir ya, yang parkir, luas ya. seperti itu ya. Kemudian juga dalam parkir itu dibagi dua ya Pak ya, Bagi dua. antara kendaraan yang Iya. siswa laki-laki, kemudian Betul. ada yang siswa perempuan juga Betul, Pak ya. seperti itu. Yang luar biasa sekali Ibu. Kemudian Bapak ini mengenai apa namanya ya, penjadwalan ini Pak ya. Nah, dalam hal ini Bapak dilema etika mengenai murid yang artinya banyak yang membawa kendaraan sepeda listrik Pak ya. Dalam penanganan pengambil keputusan dilema etika ini nih Pak, adakah penjadwalannya Pak untuk menyelesaikan hal tersebut Pak? Ya. Sebenarnya identifikasi kasusnya mungkin ada beberapa, tapi yang paling urgen dua ini adalah poin tentang sepeda yang dibawa anak, termasuk piket guru untuk menyambut anak-anak di gerbang. Dua-duanya urgen dan harus segera ditangani. Bahkan agenda saya hari ini mau ke komite, paling telatnya besok, dan mudah-mudahan dengan masalah kedatangan guru juga bisa dirapatkan bisa hari ini atau besok gitu. Intinya ini dalam minggu ini dua-duanya harus segera ditindaklanjuti. Itu jadwal kami. Walaupun ada dilema-dilema lain, tapi itu mungkin bisa menyusul berikutnya. Tapi jadwal tetap sudah dibuat, kami sudah menginventarisir beberapa dilema yang harus ditangani seperti itu. Luar biasa Bapak ya, jadi ada penjadwalan Pak ya Ada, untuk ya. menangani kasus tersebut ya Pak ya. Nah selanjutnya Pak, dari permasalahan yang ada gitu Pak ya, dilema etika tersebut, adakah seseorang atau faktor-faktor lain gitu Pak ya yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam menyelesaikan kasus tersebut gitu Pak? Baik, memang ada di sini selain sebelum kami memanfaatkan atau meminta bantuan yang eksternal, komite dan pembina, kami pun ada sosok guru yang senior yang memang dalam waktu dekat beliau akan purna tugas ya. Ada dua orang yang sering kami minta sarannya, jadi kami sebelum ke komite dan ke pembina selalu berdiskusi dengan dua orang dengan tiga orang ini yang kami pandang selama ini memang beliau sangat banyak membantu kaitan dengan memberikan saran dan memberikan solusi seperti itu. Jadi, Luar biasa Pak ya, jadi Bapak melibatkan guru senior Pak ya. Nah sehingga terjalin komunikasi yang baik ya Pak ya, seperti itu antara guru, kemudian antara guru dengan kepala sekolah seperti itu Pak ya. Nah, Bapak luar biasa sekali Pak ya dalam berkomunikasi, artinya tidak satu arah gitu ya Pak ya. betul. Bapak melaksanakan komunikasi dan menjaga komunikasi itu dengan dua arah seperti itu Pak ya. Nah Bapak selanjutnya Pak ya, dari semua hal yang telah disampaikan, nah pembelajaran apa yang bisa kita ambil gitu Pak ya dari permasalahan dilema etika yang tadi sudah Bapak jelaskan gitu Pak ya? Hikmah atau manfaat yang bisa saya petik berkait dengan kondisi sekolah ini sedikit saya ceritakan. Dengan kondisi sekolah kami memang sekecamatan mungkin paling banyak jumlah gurunya betul, Pak. dan Biasa. paling banyak jumlah siswanya, itu memang memiliki tantangan tersendiri. Iya. Kita dalam menangani masalah memang perlu kesabaran, perlu ketelitian dan keuletan, karena memang setiap masalah tidak selesai satu penanganan itu langsung, kadang-kadang terus berlanjut, dan itu memang perlu ketelatenan dan pertimbangan yang matang. Makanya kami ulangi saran-saran dari rekan-rekan yang kami pandang bisa memberikan saran, sering kami berdayakan untuk memberikan saling berkomunikasi, berkolaborasi dalam menangani masalah seperti itu. Betul Ibu ya. Jadi Bapak ini luar biasa sekali Pak ya, dengan jumlah guru yang cukup banyak ya Pak ya di sekolah kita, sehingga memang betul yang dibicarakan oleh Bapak itu pembelajaran tuh ya tadi itu Bu, kita harus benar-benar teliti, mampu memahami karakter sesama guru ya Pak ya, seperti itu. Kemudian juga kita harus bisa menjaga komunikasi antar guru gitu Pak ya, antar guru dengan kepala sekolah, kemudian Pak ya. Jadi luar biasa sekali Bapak ya, saya banyak belajar sekali dari kepemimpinan Bapak gitu ya, yang begitu luar biasa, mampu artinya memimpin dengan jumlah guru yang cukup banyak gitu Pak ya. Satu sekolah ini kan ada 30 guru Pak ya di sekolah kita Pak ya, luar biasa sekali Pak.
Bapak terima kasih. Sama-sama. Mungkin itu saja yang dapat saya pertanyakan kepada Bapak gitu Pak ya. Terima kasih atas waktunya Bapak. Mohon Mudah-mudahan maaf. bermanfaat. Iya Pak, mohon maaf Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, apa kabar hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat dulu ya. Semangat dulu ya. Tetap semangat, selalu semangat. Ibu, saya ucapkan terima kasih Ibu. Ini saya sudah diizinkan ya Ibu ya, dalam kesempatan hari ini, di hari Senin tanggal 21 Oktober 2024, saya diberikan kesempatan oleh Ibu selaku kepala sekolah dari SDN TCP untuk bersedia diwawancara Ibu ya. Gitu. Bu, sebelumnya perkenalkan diri dulu ya Bu ya. Iya. Nah, baik. Saya Ufi Halfia, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Serang, di mana saya bertugas di SDN Ciroas 4, dan di sini saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah dari SDN TCP yang mana Ibu tersebut sudah bersedia untuk saya wawancarai. Perkenalkan dengan Ibu Ade Siti Aminah. Ibu Ade Siti Aminah. Oke, terima saya berniat untuk mewawancarai Ibu untuk memenuhi tugas guru penggerak saya dalam modul 3.1 demonstrasi kontekstual ya Ibu ya, tentang kepemimpinan Ibu, seperti itu. Ibu bisa langsung saja. Ya, silakan. Ibu, di sini kan ada panduan pertanyaan wawancaranya ya Bu ya. Ada 8 pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Untuk itu di sini materinya tentang ilmu etika seperti itu. Nah, pertanyaan yang pertama Ibu ya, di sini saya ingin mempertanyakan hal di dalam kegiatan pembelajaran di SDN TCP. Pertama itu, bagaimana Bu ya selama ini Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah Ibu? Seperti itu, bagaimana Ibu? Nah, terima kasih udah dipercaya diwawancara ya, nanti kita berbicara apa adanya kondisi di SDN TCP ya, Ya, betul. nggak akan ditutup-tutupi lah Ibu mah, orangnya sudah biasa kayak gitu, apa-apa selalu terbuka. Luar biasa Ya. Ibu ya. Yang di SDN TCP ini karena SD-nya kan di lingkungan komplek ya, sama mungkin dengan SD Ciroas 4. Di lingkungan kompleks itu ada berbagai macam suku, bangsa, ada berbagai macam agama ya yang dihadapi. Kalau untuk pembelajaran, dilematika pembelajaran di kelas, kan ditanyakan dilematika pembelajaran di kelas ya, artinya mengenai karakter siswa. Kami di sini ya udah punya kesepakatan sih di sekolah kami itu, udah dari tahun awal ya Bu, 2023 itu. Kebetulan di sekolah penggerak itu sudah ada yang namanya materi disiplin positif ya. Kami di sekolah setiap guru itu sudah mempunyai keyakinan kelas. Jadi problema-problema anak di kelas itu nanti akan dirujuknya ke keyakinan kelas itu, ya kan? Misalkan permasalahan A, nanti akan dirujuknya ke nomor berapa, permasalahan B ke nomor berapa. Tidak semua anak mengikuti, tidak semua anak ikut dengan keyakinan kelas, pasti ada tantangannya. Nah, itulah tugas guru kelas. Guru kelas bagaimana menyikapinya ke siswa yang anak yang tidak patuh dengan keyakinan yang sudah dibuat oleh anak itu sendiri. Kan yang membuatkan bukan guru ya, yang membuatkan bareng-bareng kan satu kelas. Nah, dalam pembelajaran itu anak-anak selalu mungkin ada anak yang pintar tapi akhlaknya, ada anak yang nggak pintar tapi akhlaknya ya. Sedangkan kita pembelajaran di kurikulum merdeka kan jadi fokuskannya berpusat pada siswa dan karakter. Maka dari itu guru di kelas itu saya selalu ke teman-teman itu tidak melihat ilmu kepintarannya, buat apa kalau pintar, kalau misalkan nanti kepintarannya dibuat ngebohongin orang, buat ini. Itu sering saya katakan baik sama guru maupun sama siswa.
di sini guru kelas semuanya nih setelah membuat keyakinan kelas bersama-sama, ada yang berjalan tapi ada yang tidak. Setiap kelasnya itu. Iya, setiap kelasnya ada yang berjalan, ada yang tidak. Karena kenapa ya, tergantung gurunya nih di kelasnya tuh emang selalu merujuk ke situ atau tidak. Dan kadang siswanya juga. Ya, ada yang membuat ya yang penting buat, ada yang memang melakukan dengan sungguh-sungguh gitu di kelas itu ya. Kayaknya sih bukan hanya di sini ya. Tapi ini permasalahan di SDN TCP seperti itu. Iya, ada gurunya dan ada keyakinan sekolahnya nih Bu Upi untuk gurunya. Kami buat keyakinan bagaimana guru. Tapi juga belum berjalan dengan maksimal. Kan di sini apabila guru terlambat bagaimana itu ada. Itu konsekuensi dan itunya gitu ada. Tapi juga masih belum maksimal. Ya, ada yang sudah melakukan, ada juga yang masih belum maksimal. Itu sih kemungkinan yang pertanyaan nomor 1. Iya, ya, ini luar biasa itu. Ibu ya. Jadi memang di SDN TCP ini sudah menyiapkan kesepakatan sekolah gitu. Kesepakatan sekolah udah, kesepakatan kelas juga ada gitu, untuk disepakati oleh semuanya betul. di keluarga sekolah ya Bu ya. Iya. Namun hanya berproses mungkin ya Bu. Iya, Berproses ya Bu. tidak langsung semuanya krek gitu tidak. Iya. Cuma ya itu semua butuh pantauan. Butuh saling ingatkan, tidak bisa ya. Yang namanya anak, yang namanya belajar 5 menit belajar 5 menit inget. Iya, betul. Setelah itu hilang. Betul. Kitanya sama. Kemudian Bu ya, untuk yang selanjutnya nih Bu, bagaimana menurut Ibu menjalankan pengalaman tentang pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Dalam pengambilan keputusannya bagaimana gitu Bu ya? Terutama itu Bu untuk kasus-kasus yang tadi Ibu sudah identifikasi, sudah jelaskan gitu Bu ya. Kemudian juga di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Jadi seperti itu Bu, bagaimana Ibu? Kasus di sekolah banyak. Iya. Banyak, terutama anak-anak ya, akhlak anak ya apa ya. Itu terang. Saya tidak pernah memutuskan sendiri. Pertama, kalau misalkan permasalahan dengan siswa ya tentu biasanya ditangani oleh guru kelasnya dulu. Kalau guru kelas ternyata belum, pasti lapor ke kepala sekolah. Iya. Setelah lapor ke kepala sekolah, kita biasanya nanti ditemukan dengan orang tuanya. Nah, disitulah penyelesaian dengan orang tuanya, bagaimana sikapnya untuk memutuskan anak ini bagaimana gitu. Karena memang kemarin juga ada kasus seperti itu dan alhamdulillah sudah dapat diselesaikan. Itu tidak bisa bekerja sendiri. Guru, kepala sekolah dengan orang tua itu harus sinergi. Iya, berkolaborasi iya. ya Bu ya. Tidak bisa itu misalkan kita memutuskan tanpa orang tuanya tahu, kita memutuskan begini tanpa gurunya tahu, kepala sekolah yang otoriter begitu. Enggak. Jadi pertama sekali apabila ada kasus siswa, ya ini ke siswa dulu ya permasalahan. Kalau kasus siswa, dari gurunya dulu menyelesaikan. Apabila ternyata tidak selesai, baru ke kepala sekolah. Ya, setelah ke kepala sekolah, misalkan ini pasti akan berhubungan dengan orang tua. Jadi dirembukan, kita akan ketemu di situ. Sedangkan kasus guru, misalkan ada guru yang bermasalah, panggil gurunya face to face, tidak diumumkan di enggak face to face. Seperti itu, misalkan ini gitu. Permasalahannya apa, ya kan? Mungkin melakukan seperti itu ada alasannya atau bagaimana? Enggak bisa. Enggak di inilah, panggil. Jadi itu, menjaga juga ya Bu ya. Iya. Menjaga. Luar biasa Ibu ya. Ya, Dalam seperti penanganan atau dalam pengambilan keputusan dari Ibu luar biasa untuk untuk menjaga satu sama lain gitu ya Bu ya. Betul ya Bu ya. Tapi kalau masalah mengenai lingkungan, itu jelas itu dimusyawarahkan, keputusannya keputusan bersama, konsekuensi bersama. Oh iya. Ya. Jadi kalau misalkan dalam hal lingkungan itu Ibu diskusikan bersama. Ya, gitu ya, lingkungan dengan yang lainnya lah, permasalahan-permasalahan di sekolah yang mencakup umum. Betul. Itu keputusannya bareng-bareng. Misalkan bagaimana kita tahun ini nih akan melaksanakan apa, itu tidak keputusan kepala sekolah. Iya. Oke, Ibu terima kasih untuk jawaban yang keduanya Bu ya. Boleh saya lanjutkan Bu ya? Boleh. Pertanyaan yang selanjutnya. Ini kan Ibu sudah luar biasa ya dalam pengambilan keputusan yang atas kebijakan dari Ibu sebagai kepala sekolah ya Bu ya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya Ibu, saya ingin bertanya tentang langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang bisa Ibu lakukan gitu Bu. Langkah-langkahnya dengan pengambilan keputusan yang tadi itu Bu. Kan
tadi Ibu sudah memberikan paparan tentang pengambilan keputusan ya Bu ya. Nah kira-kira langkah-langkah yang lebih spesifiknya gitu Bu, seperti apa gitu? Apakah dengan menggunakan prinsip apa seperti itu? Ini strateginya ya. Ya betul Bu, strateginya. Kalau di sekolah ini ibu nggak terlalu berteori, nah. Senengnya ibu tuh langsung praktek. Iya, Ibu iya. tuh bukan orang teori. Ya, kalau strategi itu tidak ada strategi yang memisahkan teori siapa. Ibu satu kekeluargaan. Kekeluargaan Bu ya. Tidak ada yang namanya pikiran pakai teori si A, pakai teori siapa itu ibu enggak. Kenapa? Karena percuma kalau teori kalau tidak dipraktekkan. Kalau ibu sih orangnya Iya, itu iya. di ini juga di sekolah penggerak saya selalu ngomong seperti itu. Kalau misalkan sedang memaparkan apapun, mengatakannya ibu mah, saya mah nggak pernah orangnya nggak suka teori. Kata saya, teori itu hanya untuk dibaca sebentar, tapi yang penting kan praktek. Iya. Karena di dalam iman itu kata saya diucapkan dengan lisan, yakin dalam hati, dilakukan dengan amal perbuatan. Kalau hanya yakin mengucapkan doang, Iya. hanya yakinin doang nggak dipraktekin, ini praktek yang paling penting. Makanya saya pakai yang itu. Wah, hebat, luar biasa. Jadi dikaitkan dengan agama Iya, juga selalu, ya, luar iya. biasa. Jadi langkah-langkah yang Ibu ambil adalah langkah-langkah Kekeluargaan, iya, seperti itu iya. ya. Ya selalu larinya ke agama, Agama ibu juga mah. gitu ya, jadi introduction ke Iya, agama ya, Bu iya, ya, luar seringnya. biasa ya Bu Nah. ya. Nah Ibu, dari langkah-langkah yang Ibu lakukan ini ya Bu ya, Nah. hal-hal apa saja Bu nih menurut Ibu nih yang selama ini Ibu anggap efektif? Hal-hal yang menurut Ibu efektif itu yang bagian mana Bu dalam pengambilan keputusan? Dan tadi kan Ibu menjawab hal tentang apa? Dengan cara kekeluargaan, Keluargaan, kemudian juga musyawarah gitu kan Bu ya. Iya, Kemudian iya. juga dalam hal permasalahan dengan guru, Iya. face to face Iya, kan, iya. seperti itu hal yang mendengar. Nah kira-kira Bu dari ketiga hal tersebut Bu ya, yang lebih efektif itu yang mana ya Bu ya, menurut Iya. Ibu? Angka kekeluargaan. Kekeluargaan ya Bu ya, pasti ya Bu ya, luar biasa. dipakai karena walaupun gak di mana ya kita keluarga lah. Iya. Sama aja seperti di rumah saya ada dengan anak-anak, dengan suami. Di sini juga sama dengan guru itu adalah apa ya, partner ya, udah jadi keluarga. Seperti itu. Iya Bu ya, luar biasa ya Bu ya, betul ya Bu ya. Jadi dengan cara kekeluargaan itu bisa meningkatkan hubungan juga Bu ya, Iya. komunikasi yang Iya. baik antar Iya. guru, antar warga sekolah juga Bu ya. Iya. Luar biasa. Alhamdulillah dengan orang tua juga caranya seperti itu. Misal ada anak kasus gitu tuh ya, kita tidak memutuskan langsung saat itu udah dikeluarkan aja, udah di ini, tidak. Kita ngobrol dulu apa permasalahan dengan orang tuanya di rumahnya, bagaimana anak bisa seperti ini gitu. Iya. Jadi emang harus seperti itu. Dengan gurunya gimana kebiasaan di kelasnya, ininya apa, baru kita bisa memutuskan apa anak itu perlu dikeluarkan atau anak itu dipertahankan. Iya, betul. Seperti itu. Oke Bu, kemudian Bu ya, kan tadi kan tentang pengambilan keputusan yang efektifnya ya Bu ya. Nah yang sekarang ini Bu, hal-hal apa saja nih Bu yang menurut Ibu hal tersebut itu tantangan untuk Ibu dalam pengambilan keputusan? Nah apa tuh tantangannya Bu dalam selama ini Bu? Tantangannya tergantung diri yang diri dari karakter dari misalkan kalau ke guru ya karakter gurunya, kalau dari siswa karakter siswanya. Ya, karena tidak semua mungkin ya ada yang berima dan ada tidak, ya ada yang terus terang dan ada yang tidak. Tapi kebetulan di SDTCP ini guru-gurunya alhamdulillah gitu ya, kalau misalkan keputusan apapun itu dijalankan bersama-sama gitu ya. Kalau ada permasalahan sedikit-sedikit ya pasti ada, tapi kalau yang besar nggak ada di sini. Kalau besar misalkan permasalahan guru dengan guru atau guru dengan kepala sekolah tidak ada di sini. Tapi kalau permasalahan kecil-kecil banyak. Tantangannya hanya di karakter aja sih. Karakternya ada yang kalau dikasih peringatan langsung melaksanakan, ada yang lambat tapi melaksanakan. Ada gitu, iya. Jadi tantangannya memahami karakter setiap guru Dulu, murid. iya. Gitu ya Bu. ya? Harus kepala sekolah harus ya, Bu, ya. harus tahu itu. Jadi itu kita harus memahami ya Bu. Iya, ya? iya. Harus lah. Kalau misalkan dengan ini mau begini, dengan ini mau begini, dengan ini beda-beda. Iya, Gitu. Bu, ya. Iya. Dan Seperti itu bukan suatu permasalahan ya Bu ya? Ya, ya. Karena hidup kan untuk menyelesaikan permasalahan. Iya. Siapa yang dapat menyelesaikan permasalahan itu yang menang. Iya, luar biasa, yang benar Bu. Iya benar Bu ya. Jadi tidak ada halangan, tantangan-tantangan untuk Ibu lah ya, yang penting. Ada lah Iya, banyak iya. ya, cuma ya kada tadi itu. Iya. Kalau misalkan mau dibuat permasalahan itu begini, kalau saya punya prinsip. Kalau mau dibikin kecil jadi kecil, mau dibikin besar jadi besar. Iya. Jadi bikinlah kecil.
kecil-kecil ya, Bu, Jangan ya. dibikin besar. Iya. Ya, seperti itu. Luar biasa Bu, keren Bu. Kemudian nih Bu ya, apakah Ibu ini memiliki sebuah jadwal gitu Bu ya, dalam sebuah penyelesaian kasus? Misalkan Ibu menangani sebuah kasus di sekolah ini, apakah untuk dalam penyelesaiannya ini gitu tuh Bu ya, pengambilan keputusan ini Ibu tuh memiliki jadwal tertentu, misalkan hari ini kita akan melakukan ini, kemudian besoknya seperti itu. Apakah ada jadwal tertentu gitu Bu? Tidak. Kalau misalkan untuk kasus yang urgent tidak, langsung ditangani. Kecuali kalau misalkan pembelajaran biasanya dikombel penyelesaiannya. Oh iya, betul. Iya, kalau Ada pembelajaran kombel ya, Bu, dikombel, ya. tapi kalau misalkan permasalahan yang urgent mengenai siswa atau guru yang kenapa, itu harus langsung. Tidak punya jadwal khusus yang, masa permasalahan yang urgent kita, oh nanti nunggu jadwal hari apa, nggak mungkin. Iya, Seperti iya. itu, iya. Kecuali kalau pembelajaran, kita kan bisa ngobrol-ngobrol di kombel, itu kan yang punya jadwal di kombel. Kalau misalkan ternyata di kombelnya pas jadwalnya waktunya tidak tepat, banyak yang acara keluar dan bayar kemana, diganti, fleksibel sih. Fleksibel, Ya, berarti fleksibel. jadwal di sini menurut Ibu adalah bersifat fleksibel, Fleksibel, gitu ya, Bu, ya ya. tidak. Kemudian dilihat juga dari suatu Ya, permasalahan permasalahannya, kasusnya, ya, kalau yang yang ringan urgent. mah tidak perlu untuk ada penjadwalan gitu Bu ya. Tapi kalau misalkan yang artinya urgent itu ada penjadwalan lebih ke kombel gitu ya Bu ya. Kalau pembelajaran ke kombel, tapi kalau penyelesaian anak, kasus guru yang urgent langsung. Langsung ya Bu Iya. ya. Nah, kalau pembelajaran memang kebanyakannya jadi kombel karena itu harus bertemu dengan semua guru per pasalnya. Iya, untuk meningkatkan mutu Iya, sekolah ya Bu iya, ya. ya begitu. Oke Bu, lanjut ya Bu ya. Iya. Nah kemudian di sini Bu ya, adakah Ibu menurut Ibu nih, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah? Kira-kira menurut Ibu nih ada tidak gitu Bu ya? Apa sih dukungan atau dari rekan guru atau dari wali murid gitu Bu ya? Dukungan untuk Ibu untuk membantu Ibu dalam memutuskan suatu keputusan. Di sini dukungannya dari semua. Semua. Dari guru, dari komite, alhamdulillah. Kita melaksanakan program kemarin yang pertama itu pas 17. Kita membawa 152 siswa itu didukung oleh guru. Kalau tanpa dukungan guru nggak bisa membawa 152 siswa ke lapangan. Ya dibagi-bagi. Ini si A sama si B tugasnya megang ini, si C terus semua. Terus sinergi dengan komite, dengan wali murid kan pada ngikut mendukung wali murid segalanya itu. Baik dari persiapan sampai ngiring ikut ke sana. Yang kedua kemarin juga kita peresmian musola. Peresmian musola ya. Itu kan yang tadinya kita mau sederhana aja pengajian biasa gitu, ternyata kita sampai membuat panggung besar. Itu dukungannya dari komite, dari wali murid, terus dari guru-guru mempersiapkan tampilan ya, komite menyediakan panggung, katanya dari pinjam dari Pak RW atau Pak RT, wali murid yang menyediakan tumpeng. Jadi jalan. Iya. Jadi adanya dukungan dari masyarakat juga Bu ya. Semua kita. Berarti di sini ada paguyuban ya Bu ya? Ada paguyuban, ada kayuban kelas, ada. Iya. Iya. Bu ya. Kegiatan. Nah itu kan hal-hal yang pendukungnya Bu Iya, ya, pendukungnya. suatu pengambilan keputusan ya Bu ya. Iya. Kemudian Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan nih Bu ya, pembelajaran apa yang bisa Ibu ambil untuk kita semua gitu Bu? Pembelajarannya apa kira-kira Bu, dari permasalahan yang tadi Ibu sudah jelaskan gitu Bu? Dalam memutuskan apapun, saya sebagai kepala sekolah tidak boleh egois. Tidak boleh keputusan itu hasil keputusan sendiri. Karena di sini tuh lingkupnya banyak, ada guru, ada wali murid ya. Nah, itu harus apa, misalkan kita mau mengadakan apa tidak bisa diputuskan sendiri. Mau apapun tidak bisa. Harus berbicara. Misalkan dalam penyusunan arkas juga tidak bisa kita sendiri. Harus dibicarakan ya kebutuhan guru apa yang bisa gitu ya. Ini. Jadi saya punya prinsip keterbukaan. Guru terbuka ke kita, kita terbuka ke guru. Saya tidak suka dengan orang yang ngomong di belakang. Iya betul ya, Ya, kita ya. harus terbuka. Nggak bisa saya seperti itu. Saya orangnya makanya maaf, suka sering ngomong ke teman-teman. Maaf kalau tersinggung, ibu kayak gini orangnya talk blank kata. Talk blank itu bahasa Cirebon. Apa adanya gitu, Betul, apa adanya. Baik dalam keuangan, baik dalam kegiatan dan apa itu ibu apa adanya. Luar biasa. Nggak pernah ada yang ditutup-tutupin di apa-apa, nggak ada. Kalau memang misalkan mengenai keuangan ya kalau lebih diomong, kalau kurang ya kurang diomong gitu, seperti itu. Biasa, Iya.
Iya. Ibu mungkin yang tadi itu adalah pertanyaan terakhir dari saya untuk Ibu ya. Ibu luar biasa tadi saya menyimak paparan dari Ibu, kasus yang sudah Ibu jelaskan, kemudian Ibu sudah mengidentifikasi juga, dan Ibu sudah memberikan suatu keputusan yang luar biasa Bu ya, mulai dari cara kekeluargaan seperti itu Ibu ya. Kemudian Ibu merupakan seorang kepala sekolah yang artinya menurut saya Ibu, bahkan saya sendiri itu kagum gitu Bu ya sama Ibu. Kagum, serius Bu. Yang saya kenal itu kan Ibu tegasnya luar biasa, kemudian kepemimpinannya yang artinya tadi itu Bu ya terbuka, terus apa adanya itu memang saya sudah mendengar itu jauh hari lah Bu ya. Maka dari itu, iya betul. Maka dari itu akhirnya saya mengagumi gitu ya. Semoga menjadi inspirasi untuk saya Bu ya dengan Karena kepemimpinan yang luar guru biasa. penggerak calon kepala sekolah. Oh begitu ya Bu ya. Dulu juga ada yang mau calon kepala sekolah ya, yang dari guru penggerak calon kepala sekolah itu kesini minta, kebetulan saya anak saya ya, jadi kita pengen tipnya dari Umi aja, jadi manggilnya Umi sih ke saya, pengen tipnya dari Umi aja, Umi gimana saya nanti jadi kepala sekolah, urutannya gimana, ini gimana, ada gitu. Iya. Ada yang seperti mau itu. jadi kepala sekolah ya gitu ya, sama dia tuh kesini juga minta ini nih. Padahal saya mah orangnya Bu Upi sebetulnya tidak mengada-ada doang. Artinya Apa adanya, jadi sejalan-jalan, jadi nggak pernah. Iya, Misalkan yang tidak ada diadakan, yang dipaksakan tidak ada. Lancar, Iya. ngikut aliran ada udah gitu. Iya. Kalau ada diomong ada, nggak ada diomong nggak ada gitu. Iya betul. Itu doang. Yang penting menjadi diri sendiri. Iya, ya. iya. Nggak pengen di alam sama manusia. Nantinya di depan mah jempol, di belakang begini. Saya nggak mau. Mantap luar biasa Ibu. Nggak mau saya mah. Dari belajarnya itu Ya, ya. gitu ya Bu ya. Mungkin saya akhiri Bu ya. Iya. Alhamdulillah ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya Ibu. Luar biasa sekali. Untuk itu saya akhiri percakapan kita hari ini Bu ya. Hari ini saya kebetulan berada di SD Negeri Sekolah Penggerak. Iya. Seperti itu ya. Teman Siruas Permai. Seperti itu di TCP, di mana TCP ini merupakan sekolah penggerak perwakilan dari Kecamatan Ciruas. Iya. Ya, luar biasa. Alhamdulillah Bu, saya senang sekali Bu bisa ada kesempatan di sini di sekolah penggerak luar biasa. Serius, Bu. Bergerak-gerak terus. Iya, saya memberanikan diri Ibu. Saya memberanikan diri. Bismillah, Ibu, saya bertemu dengan orang yang luar biasa. Dengan sekolah yang luar Padahal biasa. orangnya mah Jadi, gini-gini aja. Tapi saya benar mengagumi. Terima kasih Bu ya, terima kasih luar biasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi cerah kita melangkah dengan tekad dan semangat membara. Calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Serang siap berkarya bersama membangun masa depan yang ceria. Ayo, ayo kita melaju dengan langkah pasti dan penuh rasa, mengajar mendidik dengan hati. Calon guru penggerak kita pasti jadi. Ilmu dan cinta jadi pedoman. Kita siap memimpin dan memajukan. Setiap tantangan akan kita hadapi dengan penuh keyakinan dan hati yang berseri. Ayo, ayo kita melaju dengan langkah pasti dan penuh rasa, mengajar mendidik dengan hati. Calon guru penggerak kita pasti jadi.